The Ten of Cups datang. Ketika 8 orang senang, yang dua merasa nggak senang, maka mau nggak mau, yang dua ini harus ikut senang. Kalau seandainya nggak mau ikut senang atau nggak bisa ikut senang, no matter what way I'm trying untuk bisa senang dengan kebijakan atau keputusan baru ini, tapi tetap aja aku ngerasa dirugikan, you can resign anytime you want. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading energi update karir dan keuangan untuk ke-12 zodiak sign di bulan Desember 2024 ya guys. Oke, aku akan upload 3 video untuk hari ini. Yang pertama energi update karir untuk para pekerja atau yang menerima gaji guys yang bekerja ke orang lain. Yang kedua energi update karir untuk para pebisnis atau pelaku usaha. Dan yang ketiga pesan keuangan untuk ke-12 zodiak sign ya di bulan Desember, oke? Dan yang saat ini sedang kalian tonton adalah energi update untuk karirnya para penerima gaji atau mereka yang bekerja ke orang lain, oke? Mungkin saat ini kamu adalah seorang karyawan swasta atau ASN ya, atau bisa jadi mungkin kamu karyawan di sebuah bisnis yang sedang dirunning oleh orang lain, atau kakak-kakak aku asisten rumah tangga, perawat jompo di luar negeri sana, di dalam negeri juga, atau abang-abang aku pekerja konstruksi bangunan baik di luar negeri atau di dalam negeri. You are very welcome here, oke? Oke, aku akan bukakan 10 kartu guys untuk readingan ini. 6 kartu pertama yang di cross akan membahas kisah tentang pekerjaanmu yang terbaca di bulan Desember ini. Dan kemudian 4 kartu terakhir yang vertikal akan berupa tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai situasi yang terbaca nanti di 6 kartu pertama, oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan di pembahasan 6 kartu pertama dan tertarik untuk menonton video extendednya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku guys. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Ayo kita mulai dari oracle-nya dulu. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Energi update karir untuk para penerima gaji atau yang bekerja ke orang lain teh. Oke, apa katanya? Retreat, mundur guys. Retreat, mundur. Ini bukan mundur artinya mengundurkan diri ya guys, no. Kalau mengundurkan diri itu resign. Kalau retreat itu kayak jangan terlalu di depan, mundurlah. Oke. Jaga jarak aman. Nah, that's retreat yang aku rasakan di sini ya. Karena ada RE, retreat itu artinya kayaknya ini akan harus sering kamu lakukan gitu deh atau kamu sudah pernah melakukan sebelumnya. Mundur, jaga jarak aman. Biasanya kalau begini guys ada yang berbahaya di depan. Dan kemudian kamu kayak mau mendekati bahaya tersebut atau bisa jadi kamu akan paling frontal melihat atau mendekati bahaya tersebut, dibilang mundur. Jangan ikut campur atau mungkin jangan terlalu vokal, jangan terlalu frontal. Dan ini bukan waktu yang tepat untuk kayak bikin masalah guys dalam pekerjaanmu ya, retreat, oke? Ayo kita lihat dulu kartu besarnya seperti apa. Halo. Penerima gaji, tapi mereka yang bekerja ke orang lain, thank you. Hush. Temperance. Oke, temperance datang itu biasanya untuk jadi spons untuk toxicity ya guys, atau yang meredam hal-hal beracun, hal-hal yang tidak baik dalam sebuah keadaan. Itulah tujuan temperance datang. Jadi di masa-masa temperance tidak ada orang yang hancur guys. Di masa-masa temperance tidak ada orang yang terlalu melambung tinggi. Di masa-masa temperance tidak ada orang yang terinjak-injak. Itu tujuan temperance datang, menstabilkan, oke? Yuk kita lihat tengahnya. Death of Sword, oke, ini berarti berkaitan dengan stuck. Kamu merasa tidak ada perkembangan, kamu merasa karirmu begitu-begitu aja, atau kamu kayak terikat pada sesuatu yang menurutmu membuatmu tidak berdaya. Sword adalah ilusi, halusinasi, jadi ini tidak real guys.
Kamu yang merasa dirimu stuck atau kamu yang merasa dirimu terpenjara, kamu yang merasa dirimu sedang terikat pada sesuatu yang membuatmu tidak berdaya. Aslinya mah kamu bebas ya. Setiap kali The Eight of Swords datang, maka tarot readernya harus bilang it's only illusion. Itu hanya ada dalam bayanganmu saja. Crossed by the Ten of Swords. The Star. Oke, berarti situasinya nggak enak banget ini guys. Devil. Kamu kayak merencanakan sesuatu yang nggak baik guys di pekerjaanmu ini. Merencanakan korupsi, merencanakan menipu perusahaan, menipu majikanmu, menipu bosmu, mengambil sesuatu dari atasanmu atau dari bosmu atau dari perusahaan tempat kamu bekerja. Kayak mau kaburan guys. Seven of Swords, lari malam. Kayak mau kaburan, dan sebelum kabur kamu akan menghancurkan sesuatu kayak gitu. Oke, karena crowning kamu the devil. Ini yang paling penting dalam readingan Celtic. Alam bawah sadar seseorang yang sedang dia rencanakan, yang mungkin dia tidak tahu konsekuensinya akan bagaimana ya. Magician datang di sini. Oke. Ketika Magician datang di sini, kamu dimampukan untuk menghadapi masa-masa tersulit dalam pekerjaanmu ini. Karena The Ten of Swords kan masa-masa paling menyedihkan ya guys. Releasing from the Ten of Swords. Karena gini guys, ini the Ten of Swords challenge kamu, dan kemudian ini Ace of Swords, new beginning. Sebentar. Aduh. Jadi, the Ten of Swords ini adalah ending dari masa-masa yang paling menyedihkan atau menyakitkan. Apapun itu guys, ceritanya dalam karirmu saat ini. Setelah 10 di tarot itu berikutnya balik ke 1 karena semuanya berbentuk siklus. Tidak ada yang 11, 12, 13, 14 unlimited. No. Sampai 10 dia akan balik ke 1. 1 itu guys, ini akan selalu cerita tentang new beginning. Jadi masa-masa sulit dalam The Ten of Swords akan segera berakhir masuk ke new beginning dan akan di ending with magical things atau kayak miracle. Kamu kayak akan melihat ada keajaiban yang terjadi di luar dari kemampuan kamu berpikir. Jadi kayak akan ada peristiwa ajaib yang mau terjadi mengenai masalah yang sedang kamu hadapi saat ini, yang membuat kamu itu ngerasa dirimu terpenjara atau stuck atau tidak bisa bergerak kemana-mana. Kamu akan dirilis miraculously tanpa usaha apapun darimu. Karena Magician adalah major karena tidak ada usaha manusia di situ, tapi diberikan oleh universe untuk kamu. Apapun dia keadaan yang membuat kamu stuck saat ini, kamu akan dilepaskan dari situ miraculously dengan cara ajaib katanya. Tapi masalahnya guys, sebelum kamu merasakan Magician di bulan Desember ini, di mana kamu akan dilepaskan dari situasi stuck ini miraculously, kamu akan menjalankan rencana yang tidak baik. Devil. Itu tadi yang aku bilang, kayak mau mencuri karena Seven of Swords di sini dari majikanmu, kayak mau merusak mungkin inventaris atau apapun itu peralatan yang ada di kantormu, kayak mau menjual rahasia perusahaan, kayak mau korupsi atau lari malam dengan membawa barang atau membawa sesuatu gitu deh guys, membuat orang yang menggaji kamu ini rugi. Itulah planmu. Seven of Swords, lari malam, mencuri ya. Nah, kita langsung klarifikasi. Let me do the Magician, thank you. Ini sering terjadi guys, sering sekali terjadi ya. Mudah-mudahan kamu bukan salah satu yang mengulangi kebodohan ini guys. Ingat, ini majikan kamu. Seburuk-buruknya dia atau sesulit-sulitnya keadaanmu saat ini guys, ini bos kamu, ini owner tempat kamu di mana bekerja. Mereka ini sempat bikin periuk di dapurmu, terisi nasi, dapurmu ngebul. Jangan sampai kamu melakukan hal yang tidak baik. Kenapa? It's karma guys. Magician datang 2 kali. Ini kayak konfirmasi and reconfirm for you. Magical things will happen. Jadi kalau dalam masa Eight of Swords atau terpenjara tadi guys, pikiran kita ilusi terpenjara tadi, kita nggak tahu akan gimana ceritanya bisa keluar dari apapun yang stuck tersebut, karena otak manusia nggak mampu memikirkan segala sesuatu. Kalau sudah tidak mampu dilakukan oleh manusia lagi, manusianya akan menunggu keajaiban datang. Oke, beberapa di antara kalian mungkin percaya yang namanya miracle, beberapa di antara kalian itu percaya namanya lucky, hoki, keberuntungan. Itu pun sama guys ya, itu mau datang. Double confirmation, the Magician. The Two of Swords ditambah The Empress. Di bawahnya The Page of Swords. Eight of Swords akan selalu melemahkan manusia. Oke, dan Empress muncul sebagai
pertanda dari power. Jadi miracle yang mau terjadi ini akan mengubah kelemahanmu menjadi kekuatan. Lagi-lagi di luar nalarmu. Kenapa? Karena semua miracle atau keajaiban di luar akal pikiran manusia. Dan paling aku hanya bisa bilang begitu guys. What kind of miracle Ray? I don't know. Every major karena itu dikasih tahu ke kamu sebenarnya guys, jauh-jauh sebelum dia datang. Dan karena ini general reading, masing-masing orang akan punya kisahnya sendiri-sendiri. Paling aku cuma bisa ingatkan tentang mentoknya pikiranmu mengenai masalah atau situasi yang terjadi dalam kerjaanmu saat ini, itu akan dilepaskan miraculously dengan cara ajaib. Nine of Swords, Judgment, Knight of Cups. Kalau ada kesalahan yang sempat kamu lakukan dan belum ketahuan, repent. Repent itu apa guys? Bertobat. Nggak sampai kayak gitu bahasanya, tapi apologize. Kamu harus minta maaf katanya. Kayak ada yang kalian rahasiakan saat ini, sudah kalian lakukan dan itu merugikan pemberi gaji ini atau atasan, majikan, owner, pimpinan di tempat kalian bekerja. Segeralah meminta maaf katanya. Kalau misalnya sudah ada. Kayak ada yang sudah terjadi yang gak baik kamu lakukan dan kamu kayak pengen big bang-nya. Dan ini akan bikin habis lo, mampus lo kayak gitu. Eight of Swords. Kamu pikir guys, setelah kamu lari malam, karena The Seven of Swords ini kan pergi ya, diam-diam pergi, kamu akan bebas. Tapi enggak, kamu enggak bebas. Kenapa? Karena tidak ada yang memenjarakanmu. Kamu hanya put yourself into dangerous mode mungkin. Karena habis itu mungkin kamu bisa dikejar-kejar polisi, buron. Atau bisa jadi kamu membuat dirimu masuk ke dalam malapetaka. Kamu pikir kamu akan bebas setelah pergi dari sini. Tapi sebenarnya tidak ada cerita bebas. Karena kamu tidak pernah terpenjara. Kepergianmu dari sini itu membuat kamu rugi sendiri. Kayak gitu deh. Star. Berarti ada informasi atau kayak ada tawaran yang datang ke kamu yang menurutmu merugikanmu guys. Yang datangnya mungkin dari majikan, dari owner, atau dari pimpinan tempat di mana kamu bekerja saat ini. Menurutmu itu merugikanmu, membuatmu terbatas, menghambat langkahmu. Bisa jadi kebijakan, peraturan, atau apapun itu. But it's the best thing for you. Karena The Star datang di sini. The Star ini selalu solusi yang datangnya dari universe yang tidak disukai manusia. Ten of Cups, Emperor, Temperance. Wow. Ini untuk kebaikan bersama katanya. Kalau Ten of Cups datang berarti cerita kebersamaan, bukan tentang kamu. Beberapa di antara kalian mungkin merasa rugi. Jadi kalau gini guys, satu divisi ini ada 20 orang Ray. 20 orang kami merasa rugi. Kalau kita bandingkan untuk makronya, satu perusahaan itu mungkin ada 300 orang. Misalnya, 20 orang rugi dibandingkan 300 orang. Berarti ada sekitar 280 orang yang akan diuntungkan. Maka itu tetap dianggap the Ten of Cups, kepentingan bersama. 20 orang ini mungkin kayak ngerasa diperlakukan dengan tidak baik atau ngerasa dirinya dirugikan. Tapi 280 orang dari total 300 karyawan terselamatkan. Kadang-kadang mungkin perusahaan harus membuat keputusan yang seperti itu guys. Nah yang 20 orang ini kalau merasa tidak suka dengan peraturan, kebijakan, perubahan apapun itu, monggo kan silakan keluar bisa anytime. Itu makanya kamu gak pernah terpenjara di sini. You can go anytime you wanna go. Hanya saja kamu gak mau pergi begitu saja karena kamu merasa kamu dirugikan. Sebenarnya ini tidak dalam cerita, dalam konteks ada yang sengaja dirugikan kayak begitu guys, no. Because the Ten of Cups Temperance datang bersama Empress. Ini kayak untuk menyelamatkan banyak orang atau mungkin menyelamatkan bisnis ini ke depannya. Dan mungkin beberapa orang harus mengalami kerugian. Makanya ketika kamu keluar dari sini dengan melakukan pengrusakan, tanda petik, atau membuat perusahaan ini rugi, atau majikanmu rugi, atau owner tempat kamu bekerja rugi, kan kamu seperti menggali jurangmu sendiri toh. Karena kamu kan berbuat yang gak baik guys. Mungkin akan bentuknya pelanggaran hukum. Atau bisa jadi
Iyalah ya, pidana, pelanggaran hukum. Be careful with that. Kalaupun misalnya pilihan terakhir adalah keluar atau dipecat atau di PHK, just accept the way it is. Jangan bikin kerusakan katanya guys. Ingat ya, kerusakannya tanda petik, karena aku nggak tahu apa itu yang damage yang akan kamu bikin ke tempat kamu bekerja ini. Baiklah, karena majikan aku ini songong banget orangnya, aku mau keluar, kabur malam. Aku kabur, keluar dari rumahnya, tapi tak pecahin dulu semua piring-piring porselen Cinanya. Habis dia gitu. Habis malam-malam kamu pak, pukulin semua, dia rugi puluhan juta, kan mahal-mahal itu guys. Terus kamu kabur. You will never escape from bad karma. Mungkin kamu bisa kabur, kata si Ray, mungkin ada pidana, ada ditangkap polisi. Mana bisa dia tahu gue ada di mana, gue bisa sembunyi di mana aja. Oke, kamu bisa lari kabur dari polisi tadi, kabur dari tuntutan ownermu ini atau majikanmu ini, dan kemudian karma tidak akan pernah bisa kamu hindari selama-lamanya, kayak gitu guys. Queen of Cups. Once you love this job, itu yang paling penting kamu ketahui, ya. The Three of Wands. Tapi ada yang lambat banget di sini. Oke, beberapa di antara kalian mungkin ada dijanjikan untuk naik gaji lah guys, naik jabatan lah, atau akan ada another privilege atau benefit yang akan kalian dapatkan tapi tidak terrealisasi. Dan tugas aku lagi-lagi bilang di sini itu bukan dengan sengaja dilakukan, karena ada yang harus diutamakan, kepentingan banyak, dan kemudian itu membuat kalian seolah-olah dikorbankan. But it's for the Ten of Cups. Mau nggak mau, ketika 280 orang tertawa senang, alhamdulillah kayak begitu, maka yang 20 lain pun harus alhamdulillah. That's the Ten of Cups. The Nine of Swords, thank you. Dari Eight of Swords ke Nine of Swords, itu kamu membiarkan perasaan terpenjara tadi mengkonsumsi pikiranmu guys, sehingga kamu tidak bisa kayak apa ya, maksimal produktif bekerja di sini. Jadi memang saran aku yang terlihat di sini resign, mengundurkan diri. Saran aku ya. Masih banyak tempat lain di luar sana, trust me. Jangan pernah memaksakan dirimu untuk melakukan sesuatu yang membuatmu guys tidak berdaya, atau merasa dilemahkan, atau merasa terpenjara. Death of Swords. Apa boleh baut kayak gitu deh, ya. Ini untuk demi kepentingan banyak orang. Mau nggak mau kamu harus ikut menghargai. Kalaupun kamu nggak mau, kamu bisa keluar kapan saja. Tapi ingat, jangan lari malam dan jangan membuat damage atau kerusakan ketika kamu keluar. Karena it's bad karma, the Ten of Swords. Oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai situasi karirmu yang terbaca di readingan ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di special reading energi update karir untuk para penerima gaji. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.